Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini saya akan menjelaskan materi chapter 9 dari mata kuliah AI atau kecerdasan buatan. Nah, seperti biasa tugasnya terbagi dari dua, yaitu teori dan praktek. Yang pertama saya akan menjelaskan teorinya dulu. Nomor 1, jelaskan dengan ilustrasi gambar sendiri apa perbedaan antara vanilla GAN dan SIGAN. Perbedaan antara vanilla GAN dan SIGAN terletak pada input proses suatu generator. Pada vanilla GAN, kita menggunakan data noise yang kemudian diproses menjadi suatu data fake atau palsu, sedangkan pada SIGAN kita menggunakan latent space atau label pada suatu generator. Nah, gambarnya bisa dilihat seperti ini. Selanjutnya nomor 2, jelaskan dengan ilustrasi gambar sendiri arsitektur dari XCGAN. Pada arsitektur XCGAN terdapat 4 bagian, yaitu encoder, phasenet, generator, dan diskriminator. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada ilustrasi gambar. Selanjutnya nomor 3, jelaskan dengan ilustrasi gambar sendiri arsitektur encoder network dari XCGAN. Encoder mempelajari pemetaan terbalik dari gambar wajah, input, dan kondisi usia dengan vektor laten Z. Jaringan encoder menghasilkan vektor laten dari gambar input. Jaringan encoder adalah CNN yang mengambil gambar dari dimensi 64,64,3 dan mengubahnya menjadi vektor 100 dimensi. Ada 4 blok konvolusional dan 2 lapisan padat, dan setiap blok konvolusional memiliki lapisan konvolusional diikuti oleh lapisan normalisasi batch dan fungsi aktivasi kecuali lapisan konvolusional pertama. Gambarnya seperti ini. Nomor 4, jelaskan dengan ilustrasi gambar sendiri arsitektur generator network dari XCGAN. Pada generator dibutuhkan representasi tersembunyi dari gambar wajah dan vektor kondisi sebagai input dan menghasilkan gambar. Generator adalah CNN dan dibutuhkan vektor laten 100 dimensi dan vektor kondisi Y dan mencoba menghasilkan gambar realistis dari dimensi 64,64,3. Generator memiliki lapisan padat, membingungkan dan konvolusional, lalu dibutuhkan 2 input, satu adalah vektor noise dan yang kedua adalah vektor kondisi. Gambarnya seperti ini. Nomor 5, jelaskan dengan ilustrasi gambar arsitektur diskriminator network dari XCGAN. Diskriminator di sini berfungsi untuk membedakan antara gambar asli dan gambar yang palsu. Diskriminator adalah CNN yang memprediksi gambar yang diberikan adalah nyata atau palsu. Di sini terdapat blok konvolusional. Setiap blok konvolusional berisi lapisan konvolusional yang diikuti oleh lapisan normalisasi, batch, dan fungsi aktivasi, kecuali blok konvolusional pertama dan tidak memiliki normalisasi batch. Gambarnya seperti ini. Nomor 6, jelaskan dengan ilustrasi gambar sendiri apa itu pre-trained inception ResNet 2 model. Pre-trained inception ResNet 2 model adalah suatu model yang diciptakan untuk keperluan klasifikasi image dengan bobot di ImageNet.
Kemudian seperti ini. Nomor 2, jelaskan dengan ilustrasi gambar arsitektur face recognition or HCGN. FaceNet merupakan suatu jaringan pengenalan wajah yang mempelajari perbedaan antara gambar input X dan gambar yang direkonstruksi X. FaceNet ini dapat mengenali identitas seseorang dalam gambar yang diberikan. Model Inception ResNet 50 atau Inception ResNet 2 yang telah dilatih sebelumnya tanpa lapisan yang terhubung sepenuhnya dapat digunakan. Gambarnya seperti ini. Nomor 8, sebutkan dan jelaskan serta disertai contoh-contoh tahapan dari eksigen. Tahapan dari eksigen adalah: yang pertama, input adalah semua data dari perintah yang dimasukkan yang kemudian nantinya akan diproses. 2, training adalah suatu proses di mana data-data akan digunakan dalam proses training atau learning. Nomor 3, testing adalah suatu proses yang melakukan evaluasi terhadap performa algoritma tersebut. Selanjutnya nomor 9, berikan contoh perhitungan fungsi training objektif. Pada training network SIGEN melibatkan fungsi optimalisasi. Melatih SIGEN dapat dianggap sebagai permainan minimax di mana generator dan diskriminator dilatih secara bersamaan. Dalam persamaan di bawah ini, A merupakan parameter dari pajangan generator dan N mewakili parameter G dan D. Log D dalam kurung R adalah kehilangan dalam model generator dan P data adalah distribusi dari semua gambar yang dimungkin. Ini contoh gambarnya, perhitungannya. Nomor 10, berikan contoh dengan ilustrasi penjelasan dari initial latent vector approximation. Initial latent vector approximation adalah suatu metode untuk memperkirakan vektor laten untuk mengoptimalkan rekonstruksi gambar wajah. Untuk memperkirakan vektor laten, kami memiliki jaringan pembuat encoder, yaitu dengan melatih jaringan encoder pada gambar yang dihasilkan dari gambar nyata. Setelah dilatih, jaringan encoder akan menghasilkan vektor laten dari distribusi bersandar. Fungsi tujuan training untuk melatih jaringan encoder yaitu kehilangan jarak Euclidean. Nomor 11, berikan contoh perhitungan laten vektor. Selain optimalisasi vektor laten dengan mengoptimalkan jaringan encoder dan jaringan generator secara bersamaan, persamaan yang kami gunakan untuk optimalisasi vektor laten adalah sebagai berikut. Seperti ini. Pada persamaan di atas menunjukkan bahwa jarak Euclidean merupakan gambar asli dan gambar direkonstruksi harus minimal. Pada tahap ini kita bisa mencoba meminimalkan jarak untuk memaksimalkan pelestarian identitas. Nah, selanjutnya kita masuk di bagian praktek. Nomor 1, ini ada codingan seperti ini. Pada kode di atas yaitu menghubungkan Google Drive dan mengekstrak dataset. Adapun langkah-langkahnya bisa dilihat pada gambar berikut. Pertama, login terlebih dahulu ke Google masing-masing. Kedua, sambungkan Google Drive. Ketiga, melakukan proses ekstrak melalui notebook Python di Google Colab. Nomor 2, seperti ini, ada codingan seperti ini. Maksud dari kode data itu untuk melakukan load data dan melakukan fungsi perhitungan usia. Nomor 3, seperti ini. Maksud dari kode di atas yaitu untuk mempelajari pemetaan terbalik dari gambar wajah yang diinput dalam dan kondisi usia dengan vektor laten Z. Nomor 4, seperti ini codingannya. Bisa dilihat. Maksud generator dalam kode di atas yaitu generator network mampu bekerja dengan baik dan membutuhkan representasi tersembunyi dari gambar wajah dan vektor kondisi sebagai input dan menghasilkan gambar. Nomor 5, seperti ini codingannya. Maksud diskriminator pada kode di atas yaitu untuk membedakan antara gambar yang asli dan gambar yang palsu. Nomor 6, seperti ini. Seperti ini, nomor 6. Codingannya. Maksud dari kode data yaitu sebagai proses training dengan meload file .mat pada dataset. Lalu kita melakukan epoch sebanyak 500 kali. Nomor 7, seperti ini. Maksud dari kode data yaitu dengan membuat model H5 lalu meload data dengan menghasilkan result. Penanganan errornya seperti ini. Bukti plagiatnya. Mungkin cukup sekian untuk video chapter 9 dari saya. Sekian dan terima kasih.